Mira. Sekarang ibu ingin tahu perasaan anak ibu ini, semuanya yang di sini ya, dari rumah sampai ke sini bagaimana perasaannya? Gembira. Ini caranya nak ya, ibu kasih bunga cantik ibu ini. Ya, bunga cantik ibu ini ibu kasih kepada Ananda, tapi dengan syarat bikin namanya di sini. Ya, bikin nama Ananda di sini. Setelah itu, kalau Ananda merasa senang, masukkan ke kotak senang. Gembira ya. Tapi kalau merasa sedih, Ananda masukkan ke kotak sedih. Kalau marah, masukkan ke kotak marah. Paham? Mengerti semuanya? Semuanya? Tulis namanya ya. Sini aja. Mana yang mau? Makanya. Dan sekarang mau bikin di kertasnya namanya. Bikin nama Ananda di sini, namanya saja, panggilannya saja. Nah, kalau Ananda nanti merasa senang, kotak hijau ya, gembira dia. Tapi kalau perasaannya sedih, yang kuning. Perasaannya yang marah, itu yang merah. Namanya. Udah paham? Udah bisa? Udah siap? Sekarang silakan. Ya, silakan. Gembira. Selanjutnya saya. Selanjutnya Fadil. Selanjutnya Ibrahim. Selanjutnya Yusuf. Pak Ais.
Iya, mau tinggal ya, Bu ya. Kena marah di rumah. Kena marah di rumah ya, Nak ya. Oke dah, kalau nggak mau diceritakan baik. Mudah-mudahan Ibu doakan semoga selesai masalahnya nantinya di rumah ya. Baik, kita tinggalkan ini. Oke, kita masuk ke pelajaran kita lagi. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya Nana ya. Kepada Rauf, silahkan memimpin doanya. Ya, gerak. Lemah gerak. Tegak gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Gimana baik? Apa keterangan? Siapa yang tidak semuanya? Ya baiklah, kita doakan aja pagi ini, besok bisa sekolah lagi. Ya, sekarang tolong rapikan mejanya. Rapikan mejanya. Kalau ada sampah di bawahnya, tolong dibuang ke sampah. Ada mejanya ya? Udah rapi? Oke. Mana semangat paginya nih? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Lagi semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus sekali. Oke, sebelum kita mulai belajar, masih ingatkah semangat tugas kita? Apa itu Nanda? Kalau tidak ingat kita bikin lagi. Iya, bagus sekali. Datang dapat kartu. Apa lagi? Apa nak? Yusuf? Iya, bertanggung jawab dengan tugasnya. Apa lagi? Iya, disiplin. Pintar Kak Ibu sudah bisa mengingat kesepakatan kelasnya. Oke. Sekarang kita menggunakan SBP ya. Sekarang atur posisi duduknya yang enjoy. Nah, Anda tulis ya. Dari sisi. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari kita akan sejenak fisik dan mental. Dengarkan apa yang dikatakan. Bukan itu terus. Dengarkan apa yang dikatakan. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar Geser sebelumnya. Apa dulunya tidak tertutup. Ya, relax ya, Nak, ya. Relax.
Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada bangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turunkan saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks. Sudah ya?
penjelasannya sekarang. Senang. Relax. Teruslah. Sudah senang dengan rasa relax. Sudah ada mana lagi? Sudah merasa senang ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Sekarang materi ibu materi pokok yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sub materi kecilnya penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada tujuannya di sini Anda nanti bisa membandingkan antara peristiwa dari ketika yang ada di masyarakat tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, indikatornya Anda bisa nanti menjelaskan pengertian dinamika. Satu, Anda juga bisa menjelaskan ancaman yang dapat merubah Pancasila. Kemudian Anda juga bisa menyebutkan apa usaha-usaha untuk merubah Pancasila kok. Paham? Oke. Kemarin Ibu sudah menyuruh Anda baca buku di rumah. Ada dibaca? Ada dibaca? Oke. Kalau Anda sudah ada membaca, sekarang Ibu ingin tahu apa saja yang Anda baca dalam buku tersebut tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sekarang akan keluarkan kertas satu lembar. Anda bikin nama Anda dan tulis apa saja yang Anda tangkap dari bacaan Anda. Silakan keluarkan kertas satu lembar. Bikin namanya. Apa-apa saja yang lengkap dari bacaan Anda di rumah tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa terjadi untuk satu yang pertama masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa awal kemerdekaan terjadi 6 buah pemberontakan, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun yang dipimpin oleh Bung Soekarno
2 September 1948 dengan bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis atau mengganti Pancasila dengan paham komunis. Bagus, tepuk tangan. Yang berikutnya siapa lagi? Silakan. Dua, masalah terbaru yaitu tentang pemimpin. Pada saat Orde Lama, pemimpin negara saat itu adalah Soekarno. Masa Orde Baru, pada masa Orde Baru terdapat lembaga presidenan merupakan pengontrol lembaga negara. Masa reformasi, kehidupan yang serba bebas, ada juga yang negatifnya yang seperti pergaulan bebas, peredaran narkoba dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Sekarang ibu minta perwakilan dari cowok lagi. Ya, harapan apa yang kamu dapatkan? Yaitu pada masa Orde Lama, beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang RI tahun 1945 di antaranya. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan nomor 3 atau 1910. Iya, bagus sekali. Teman-teman. Video itu tentang bagaimana perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Anda buka buku halaman 2 sampai 11. Anda baca itu ya. Ini ada gambar 4. Ini ada 4 buah gambar yang ibu ambil. Nah, dari 4 buah ibu ambil ini mencontoh gambar-gambar tentang masa-masa Kemerdekaan. apa lagi? Orde Lama. Orde Lama apa lagi? Baru. Orde Baru apa lagi? Reformasi. Reformasi. Ah, di gambar ini adalah pertama ini gambar awal apa tuh? Awal kemerdekaan. Iya, gambar awal kemerdekaan. Apa itu? Di awal kemerdekaan itu ada apa yang terjadi? Iya, terjadi 6 pemberontakan. Apa aja 6 pemberontakannya itu? Yaitu pertama Partai Ya. Komunis, Iya, Partai Komunis. Apa lagi? pemberontakan dari Islam, Iya, pemberontakan dari Islam. Apa lagi? pemberontakan dari pusat, Apa lagi? pemerintah revolusi Indonesia. Iya, apa lagi yang kelimanya? Perubahan Iya, perubahan kemerdekaan Indonesia. Ya, habis ini adalah masa Orde Lama. Apa itu masa Orde Lama? Itu ada beberapa penyimpangan, Bu. Iya, ini masa dimana kita sudah kembali ke undang-undang, tetapi ada penyimpangan terhadap undang-undang. Ada 3 penyimpangan. Apa itu 3 penyimpangan? Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS. Iya, pertama Presiden Soekarno ini ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, maka kekuasaannya tidak ada batas. Ya, yang kedua
Presiden mengeluarkan Ya, Presiden membubarkan DPR. Ya, hasil pemilu. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS. ya, Presiden membentuk MPRS dan DPRS dan anggota-anggotanya dari anggota utusan daerah dan golongan itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Berarti sini gerakan otoriter. Baru itu di mana kita melakukan apa? Demokrasi. Iya, ini masa transisi di mana pertukaran antara Insinyur Soekarno dengan Soeharto. Ya, sekarang masuk ke masa ini yang berapa nih? Di masa apa nih? Reformasi. Apa itu reformasi? kehidupan bebas. Iya, ke masa kita bebas segala hal. Bebas berpendapat, bebas apa lagi? Berpolitik, apa lagi? Ekspresi. Sehingga terjadi dampak negatif. Apa itu dampak negatifnya? Satu, pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas. Ini lagi. Pola komunikasi yang tidak berkepentingan. Ya, pola komunikasi yang tidak beretika. Apa lagi? Penyebaran dan korban. Apa lagi? Minuman keras, kekerasan. Makanya tumbuh gerakan anarkisme. Apa itu gerakan anarkisme itu? Gerakan yang menginginkan kebebasan tanpa diatur oleh negara. Nah, sekarang Anda bisa melihat tayangan video yang Ibu sampaikan. yang disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam pendidikan mengancam sekarang mengalami pasal surut. Bahkan sejak bangsa kita telah mencatat ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi lebih baik. Upaya ini dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara hidup berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diikuti oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya yang ada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada masa Orde Lama terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu 1. Periode 1945 sampai dengan 1950. 2. Periode 1950 sampai dengan 1959. 3. Periode 1959 sampai dengan 1966. Periode 1945 sampai dengan 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Bengkulu, terjadi pada tanggal 18 September 1948.
Pemberontakan ini dipimpin oleh musuh. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa dibekalkan. 2. Pemberontakan Darul Islam, Negara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekalian Maridjan Kartosoewirjo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikan Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosoewirjo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penuntasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosoewirjo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. PNI 1950-1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapan yang lebih mengarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang ideologi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara dalam kapal betul. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan. 1. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). 2. Pembentukan Revolusioner Republik Indonesia (RRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Promesta) yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan pelaksanaan pemilu 1995 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituen hasil pemilu tidak dapat mengusung undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituen. Undang-undang dasar sementara tahun 1950 juga berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. PNI 1956 sampai dengan 1965. PNI ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok karena negara kesatuan Republik Indonesia. Terbukti adanya perusakan moral sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1955 yang dipimpin oleh BNI. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa dilakukan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan menjatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. 2. Masa Orde Baru. Pada demokrasi tertentu, dari pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalam dalam Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI tersebut membawa sebagian ranah fatal dari partai itu sendiri, yang tersisihkannya partai tersebut dari arena kepolitikan Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang bertindak sebagai pimpinan besar Komisi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaan yang dikurangi bahkan dilengsarkan dari jabatan presiden pada tahun 1965.
arena perpolitikan nasional. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1965 sampai dengan 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era pemilihan yang dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Misi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara memberikan konsekuensi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan misi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik, baru yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan itu tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru bukan mengajak sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru membawa pimpinan Presiden Soeharto. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja, sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik Indonesia. Karena kepresidenan merupakan perwakilan utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat superstruktur, DPR, MPR, DPA, DPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti mengundang Supersima, menggunakan MPR, maka pembangunan dan pembangunan tertunda. Pemilu yang tidak pastikan sambil menentukan bahwa pelaksanaan edukasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya menjadikan alat politik penguasa belaka. Penataan yang terjadi demokrasi Pancasila saya perlu mustahil. Tiga, masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi hidup masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk mulai kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep-konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, dapat memicu terjadinya perpecahan, dan sebagainya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila dengan reformasi adalah menumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Antara yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar keluarga, hingga kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut akan menghilangkan jiwa antar sesama warga dalam kehidupan masyarakat. Seorang wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang perlu mengutamakan kerukunan pelakuan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian, selain dua tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia menghadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tatanan dunia baru, baik di lapangan politik, ekonomi,
ekonomi maupun pertahanan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain, namun persaingan antar kekuatan besar dunia yang terbuka kemarin masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menenangkan pengaruh ekonomi negara lain adalah melalui pengusutan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Waspadaan dan kesehatan harus kita tingkatkan pada sebagian besar bangsa kita, termasuk masyarakat berkembang. Masyarakat yang cita-citanya menjadi hidup secara nyata, belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita bersama. Keadaan ini sadar atau tidak sadar membuka kemungkinan bangsa kita akan bertarung dengan Pancasila dan mencoba membangun masa depan dengan dihadapi oleh suatu pandangan hidup bangsa negara yang lain. Oke, sudah selesai. Contohnya. Nah, sekarang kalian sudah menonton dan sudah melihat videonya dan gambar dan ibu bagi anak-anak menjadi 3 kelompok sesuai dengan pengetahuan yang kalian tentang penyerahan tadi ya. Ibu sudah berbagi untuk mencetak kelompoknya. Kelompok 1 diantaranya Mina, Iza, Ibrahim, Ali, Akila, Raul, Yusuf. Nah, itu kelompok 1 ya. Oke, kelompok 2 Lubi, Diki, mana pencitraannya? Hanya Citra Kirana, Faiz, Beno. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Genvita, Fadil, Zahra, Raffi, Gobor. Oke, nanti Anda akan dikasih APD. Anda kerjakan APD ini, di mana Anda cermati dulu ya APD ini. Anda cermati di mana Anda bisa membandingkan antara peristiwa yang terjadi ya. Peristiwa yang terjadi dengan syarat Anda bisa membandingkan harus dengan syarat bekerja sama, disiplin, dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Ya, tugas ini Anda kerjakan di luar. Kita belajar di perkarangan sekolah ya, perkarangan sekolah. Tapi sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu. Nah, apa kesepakatannya di luar? Tidak ribut saat bekerja. Tidak ribut saat bekerja, tidak bermain, Bekerja sama. tidak berperang. Kalau seandainya melanggar peraturan itu gimana? Apa konsekuensinya? Mana? Apa dihukum? Apa hukumannya? Diskusikan tugas ini. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Sekarang Buka sepatu, Pak. iya, bukan sepatu lah. Nanti Anda itu kan ada 3. Sini kelompok 1, di tengah kelompok 2, di ujung kelompok 3 ya. Ada bikin lingkaran ya. Lingkaran ada bikin. Lingkaran melingkar. Dah, silakan. Bawa bukunya, buku paketnya bawa. Foto Bu.
Leli. Kamu yo. Ancaman apa yang terjadi ini, apa ancaman bahayanya di kelompok ini, apa terjadinya ayah di pemberontakan ini, apa terjadinya pemberontakan ini apa terjadi, pemberontakan ini apa terjadi ini kan. Nanti usaha-usaha apa nih, ini usaha
siap berdoa. Takut tergetar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melihat sayap bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera cekik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga rinci, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dinamika? Yang dimaksud dengan dinamika adalah adanya interaksi dan interdependensi antara kelompok secara seluruh. Yang kedua, apa saja yang merubah Pancasila sebagai dasar negara? Jawabannya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pemberontakan Republik Maluku Selatan, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, dan perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal ketiga, apa usaha-usaha untuk perubahan Pancasila sebagai dasar negara? Jawabannya, gerakan komunisme, gerakan liberalisme, gerakan separatisme, pemberontakan Partai Komunis Indonesia, dan pemberontakan Darul Islam. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tadi. 1. Apa yang dimaksud dengan dinamika? Yaitu jawabannya interaksi atau interdependensi antara kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. 2. Apa saja ancaman yang merubah Pancasila sebagai dasar negara? Jawab. 1. Pemberontakan PKI. 2. Pemberontakan DI atau TII. 3. Pemberontakan RMS. 4. Pemberontakan PPRI. 5. APRA Angkatan Perang Ratu Adil. Yang keenam yaitu adalah perubahan negara Republik Serikat menjadi negara Republik Indonesia. Soalan ketiga yaitu apa usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara? Jawabannya adalah 1. Gerakan komunisme, gerakan liberalisme, yang ketiga gerakan separatisme, yang keempat pemberontakan PKI, dan yang kelima pemberontakan Darul Islam. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tadi. Apa yang dimaksud dengan dinamika? Adanya interaksi dan interdependensi antara kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Apa saja ancaman yang merubah Pancasila sebagai dasar negara? 1. Pemberontakan PKI. 2. Pemberontakan DI atau TTI. 3. Pemberontakan RMS. 4. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. 5. APRA Angkatan Perang Ratu Adil. 6. Perubahan bentuk negara dari Republik Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara? 1. Gerakan komunisme. 2. Gerakan liberalisme. 3. Gerakan separatisme. 4. Pemberontakan PKI.
pemberontakan Darul Islam. Hanya itu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas di rumah, Anda bikin tentang cerita ya dari masa awal kemerdekaan. Boleh dibuat dalam rekaman suara, boleh dibuat dalam video, boleh dibuat dalam artikel. Dikumpulkan minggu depan. Ngerti ya, Ibu? Paham apa yang disampaikan? Paham. Oke. Sekarang siapa yang bisa merefleksikan tentang pelajaran yang kita dapat hari ini? Hadiah silahkan. Silakan Hadiah dulu, silakan. Adanya pemberontakan pada awal kemerdekaan yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan Darul Islam atau NII, pemberontakan revolusioner. Ya, bagus. Apa yang disampaikan oleh Fania itu adanya pemberontakan di awal kemerdekaan. Silakan ada lagi. Yang saya ketahui itu dua pemberontakan. Apa? Pertama pemberontakan Darul Islam. Ya, apa itu? Tujuannya merubah Pancasila sebagai syariat Islam. Tujuannya mendirikan negara sendiri. Iya, bagus sekali, bagus. Oke. Baik. Gimana pada era Pancasila dari masa ke masa itu ada 4 periode ya. 4 periode. Pertama masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga Orde Baru, yang keempat reformasi. Di mana masa awal kemerdekaan ada 6 pemberontakan. 6 pemberontakan. Pertama pemberontakan PKI, ya. Apa tujuannya, Nak? Untuk menjadikan negara Soviet yang berideologi komunis. Kedua, pemberontakan Darul Islam, apa tujuannya? Mengganti Pancasila. Iya, menggantikan Pancasila sebagai syariat Islam. Yang ketiga, itu Pemberontakan Republik iya, RMS, tujuannya mendirikan negara sendiri. Yang keempat, PRRI Sebagai bentuk koreksi. iya, sebagai bentuk koreksi kepada pemerintahan pusat. Yang kelima yaitu ARA, Angkatan Ratu Adil. Apa tujuannya? Mempertahankan negara federasi yang dibangun oleh Iya, mempertahankan negara federasi yang dibangun oleh Belanda. Yang terakhir yaitu apa? Perubahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI.